itu merupakan peradangan kronik yang terjadi pada saluran napas. Memang asma itu biasanya seringnya menyerang anak-anak atau usia muda, tapi bukan nggak mungkin juga asma itu muncul ketika sudah lebih tua atau pasien yang sudah tua. Karena terjadi peradangan kronik pada saluran napas, jadi saluran napasnya itu biasanya menyempit dan dia memproduksi dahak-dahak atau lendir, sehingga bisa menimbulkan gejala seperti batuk-batuk, kemudian napasnya terasa berat, atau yang lebih berat adalah gejala sesak napas yang disertai dengan mengi. Di napas yang berbunyi seperti bunyi anak kucing ngik-ngik gitu. Gejala-gejala pada pasien asma ini dia biasanya bervariasi nih intensitasnya, beratnya, kemudian ada periode-periode pasien akan mengalami bebas gejala atau serangan. Dan gejala asma ini biasanya bisa membaik baik sendiri atau membaik dengan pemberian obat bronkodilator atau pelega. Jadi asma ini memang terjadi pada saluran napasnya itu hiperreaktif atau hipersensitif terhadap suatu alergen atau pencetus gitu. Nah, alergen atau pencetus yang bisa menyebabkan asma ini pada tiap orang berbeda-beda, sangat individual. Jadi ada yang bisa dicetuskan misalnya paling sering karena debu rumah atau tungau debu rumah, kemudian bisa dicetuskan oleh perubahan cuaca, bisa dicetuskan juga oleh perubahan emosi seperti stres atau sedang terlalu sedih, atau pada anak-anak biasanya juga lebih sering dicetuskan oleh makanan, jadi seperti coklat, kacang-kacangan, kemudian makanan laut atau seafood. Bahkan bisa juga asma itu dicetuskan oleh aktivitas atau olahraga yang biasanya terjadi secara cepat, secara mendadak. Asma ini memang tidak ada, asma ini bisa diturunkan. Jadi kalau misalnya ada keluarga yang punya riwayat asma, dia berisiko juga untuk menderita asma, dapat disembuhkan. Tapi asma bisa dikontrol sehingga penderita asma bisa memiliki kualitas hidup yang baik dan aktivitasnya tidak terganggu. Jadi nomor satu dan paling utama adalah menghindari pencetusnya. Jadi kita harus mengenali apa saja pencetus-pencetus atau alergen yang menyebabkan serangan asma itu muncul. Jadi itu yang harus dihindari. Kemudian yang kedua, penderita asma juga beberapa memerlukan obat hisap pengontrol untuk mencegah terjadinya serangan asma yang sering atau mencegah terjadinya perubahan saluran napas akibat serangan asma yang sering. Kemudian yang ketiga tentu saja menjalani perilaku hidup bersih dan sehat seperti menghindari asap rokok atau tidak merokok, baik itu rokok elektronik maupun rokok konvensional ya. Kemudian makan makanan yang sehat, menghindari makanan-makanan yang mencetuskan serangan asma, kemudian olahraga untuk memperkuat otot-otot dada yang membantu untuk pernapasan. Jika kamu penderita asma, untuk melakukan kontrol secara teratur ke dokter, sehingga nanti dokter akan mengevaluasi kontrol asma pasien, apakah memerlukan peningkatan dosis obat pengontrol ataupun penurunan dosis, sehingga tadi asma pasien bisa terkontrol, kualitas hidup baik, dan dapat beraktivitas seperti orang normal.